nyalakan ke temannya. Nah, yang lainnya boleh Nanti jangan keluar dari regu, barisan. Giliran. Yang lain jangan dulu. Yang mau jalan, yang mau dinyalakan, yang mau jalan, yang mau dinyalakan. Silakan. Jangan dulu ya. Balik kanan gerak. Kami pramuka Indonesia. Siapa Pancasila dan kuku dan makan. yakin hari ini ku akan menangkanmu bersama. Pancasila dasar negara, rakyat adil yang nusantara, pribadi bangsaku. Ayo maju. Di mana? 8 Agustus tahun 85. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Nah, posisi kamu di mana? Pemimpin. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama ayah masih dikandung badan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dan melindungimu. Tenang. Sama kita, harimau. Sama kita, harimau. Mana namanya? Wah. Dong.
itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Lingkaran kreatif umumnya. Yang putra daerah sini, yang putri daerah sini. Yang putra di sebelah sini, yang putri di sebelah sini. Sampai ke sini yang putri. Keliling. Yang putih sampai ke sini kayaknya. Yang putih dari sini. Putih di sini, putih. Yang putih di sini. Makanya mundur lagi biar luas. Bisa ngaku di sini, bisa. Oh, bagus nih. Sudah bisa? Ya. Perhatikan. Salam Pramuka. Salam Pramuka. 3 kali salam Pramuka. Tepuk Pramuka. Baru kali ini ada yang pawai pakai sendal. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada kakak kelas kamu yang ikut pramuka dan pakai sendal.
Berarti anak-anak sekarang kenapa sukanya gaya-gayaan? Kalian ini masih masa sekolah. Masa sekolah itu masa kamu dibina, dididik, supaya ikut aturan. Tapi lihat yang terjadi apa? Aturan malah dilanggar. Saya tidak tahu apa tujuan kalian sekolah. Apa tujuan kalian ikut pramuka? Apa tujuan kamu ikut pramuka? Apa tujuan kamu ikut pramuka? Supaya kita mengenal alam dan dapat Ilmu apa? ilmu, misalnya kita mengenal alam dan mengenal orang-orang. Pramuka hanya untuk mengenal alam dan mengenal orang-orang. Apa tujuan kalian ikut pramuka? Ternyata kalian selama ini ikut pramuka nggak tahu tujuannya apa. Sama juga kalian datang ke sekolah untuk sekolah, tapi nggak tahu tujuan sekolah itu apa. Apa tujuan kamu sekolah? Mencari ilmu. Ilmu apa yang kamu dapat sekarang? Ilmu urakan, sepatu putih, baju dikeluarkan. Dari tadi saya sudah peringatkan semuanya baju dirapikan, tapi kamu sendiri tidak bergerak, tidak peduli. Ilmu apa yang kalian dapat di sekolah? Sekarang saya tanya, ilmu apa yang kalian dapat di sekolah? Coba tolong direnungkan. Jangan heboh sendiri, jangan main sendiri. Coba dengarkan. Ilmu apa yang kamu dapatkan di sekolah? Coba kamu renungkan dalam hatimu. Ilmu apa yang kamu dapat di sekolah? Apa tujuan kamu ke sekolah? Apa tujuan kamu ikut pramuka? Dengar ya. Ikut pramuka bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang. Sekarang saya tanya, Pino, senangkah ikut pramuka? Ya, senang. Senang karena bisa sama kawan-kawan satu regu, bisa tidur di tenda, bisa ribut bersama, heboh bersama gitu. Ya, itu yang menyenangkannya. Yang susahnya apa, Pino? Yang susahnya apa ketika ikut pramuka? Ada enggak susahnya ketika ikut pramuka pegang itu? Ada? Ada atau tidak? Bilang ada susahnya ke mereka pingsan di upacara gitu. Ada susahnya? Enggak ada. Siapa yang jawab ada tadi? Ridu. Apa susahnya Ridu? Apa susahnya ikut pramuka ini? Tadi senangnya sudah ada, Vino udah sampaikan. Pasti semua sama kan? Nah, sekarang susahnya apa? Ketika hujan tidak bisa tidur. Ketika hujan tidak bisa tidur, apalagi dari awal ada enggak? Capek-capean bikin tenda ada enggak?
Susah nggak? Cari bambu di hutan, cari kayu di hutan susah nggak? Susah atau senang? Sekarang dari kesusahan itu, dari kesusahan yang sudah kamu buat itu, yang sudah kamu lakukan itu, dari kelompok kamu, tidak semuanya kerja kan? Kenapa? Karena dia cuma mau bersenang-senang saja, dia tidak tahu tujuan ikut pramuka itu apa. Dia tidak tahu tujuan ikut pramuka itu apa, dia hanya taunya mau senang-senang saja, mau tahu beres saja. Nah, ketika yang masak juga, tidak semuanya masak, ya kan? Hanya beberapa orang. Oke, boleh beberapa orang, tapi kalau bisa gantian. Misalnya masak tadi siang siapa, nah, malam ini siapa, jadi besok pagi siapa, besok siang siapa, kan 4 kali makan. Nah, jadi tujuan ikut pramuka itu untuk melatih diri kamu menjadi manusia yang mandiri, untuk melatih mental kamu semua menjadi mental yang lebih kuat, bukan mental tempe yang disuruh masuk ke hutan nangis, yang disuruh pergi cari bambu, pasang kayu untuk bikin tenda nangis, luka sedikit tergores tangannya nangis. Dengan ikut pramuka kamu dilatih taat pada aturan, tapi tidak ada yang taat pada aturan, masih banyak yang tidak taat, masih banyak yang melawan aturan. Jadi saya minta, kalau kamu masih mau tetap bertahan di pramuka, ikuti aturan. Sepatu ganti hitam semua, termasuk sekolah juga. Saya izinkan kamu, saya selalu sampaikan, saya izinkan kalian bawa sendal, karena kita masuk ke kelas kan lepaskan sepatu, betul? Tapi untuk ke toilet kan, kalau udah kebelet kencing kan nggak mungkin kita mau cepat-cepat pasang sepatu lagi. Jadi saya izinkan bawa sendal, sendal itu yang kamu pakai untuk pergi ke toilet. Tapi sepatu itu tetap harus ada. Dan sepatu itu wajib berwarna nah, selain melatih diri kamu, banyak hal juga kamu dapati di pramuka. Bahwa kita hidup itu, manusia hidup itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kalian perlu orang lain. Gimana caranya bisa hidup dengan orang lain? Bagaimana caranya bisa hidup bersama dengan kelompok kamu itu? Gak usah jauh-jauh orang lain. Satu kelompok itu bagaimana caranya? Nih, fokus dulu ke sini. Itu salah satu pertahanan itu. Bagaimana caranya? Gimana caranya supaya satu kelompok itu bisa kompak? Siapa ini mau jawab? Alia, gimana supaya satu kelompok itu bisa kompak? Apa? Kerjasama. Apa lagi? Siapa lagi? Sebelahnya? Nggak tahu karena dia nggak fokus. Asik pegang itunya, overnya. Saling membantu, tolong menolong. Apa lagi? Lanjut. Nikah setuju. Ya, boleh. Oke, itu kalah. Tapi dia belum paham. Apa lagi? Supaya kelompok kamu itu bisa jadi kompak. Apa lagi? Bersatu. Hah? Bersatu. Bersatu. Iya, supaya bisa bersatu tuh harus apa lagi? Kompak. Diskusi. Iya, supaya kompak itu harus apa lagi? Diskusi. Hah?
satu regu, menghormati teman satu regumu. Coba kalau kamu lagi ngomong dengan temanmu, lalu temanmu ngomong dengan orang lain juga, kira-kira marah nggak? Marah. Terus sekarang yang kamu lakukan dengan saya? Tadi aja ada yang ditinggal waktu jelajah. Nah, Temannya sakit, terus ditinggal. Itu siapa tuh? anggrek, dahlia, Untuk penjaga pos yang nolongin. Kalau nggak ada yang jaga pos, nah di mana tuh nilai kekompakannya itu? katanya bersatu, kompak. Artinya apa? Kalian belum paham bahwa di dalam kelompok itu kamu harus mendengarkan leader kamu. Leader itu jangan main api begitu. Coba tolong dengar saya, hargai saya. Kalau kamu mau saya hargai, kamu juga harus menghargai saya. Saya sedang bicara di depan ini. Saya ngomong ini bukan ngomong bual-bual, ini untuk masa depan kamu loh. Hati-hati kena teman kamu api itu. Arahkan ke depan, jangan ke samping. Nanti kena teman yang samping. Ya. Nah, coba tolong malam hari ini coba semuanya fokus. Malam hari ini saya minta kamu renungkan. Coba tolong direnungkan. Kenapa harus berpakaian lengkap, beratribut lengkap? Pakai topi, jadi bukan pakai bendo ya, pakai topi. Kenapa pakaian yang laki-laki itu harus dimasukkan ke dalam, bukan dikeluarkan? Kenapa setiap aturan yang dibuat itu harus diikuti? Kalau kalian semua dari sekarang aja dari sekolah tidak mau dibina, tidak mau mengikuti aturan yang sudah dibuat, maka hancurlah nanti negara ini. Pakai motor semau hati, pakai kendaraan semau hati, tabrak orang, tabrak sini, tabrak sana, tabrak sini. Pakai jalan enggak peduli mau ke kiri mau ke kanan, lampu sennya dihidupkan yang ke kiri tapi beloknya ke kanan, bunyikan motor sekeras-keras mungkin, diganti knalpotnya pakai knalpot yang suaranya nyaring itu sehingga mengganggu orang lain. Nah, itu ciri-ciri orang itu tadi yang tidak mau taat pada aturan dan tidak mau peduli kepada orang lain. Saya harap malam ini kamu sadari itu, Wiju. Coba tolong disadari malam ini. Coba kamu pikirkan baik-baik. Kira-kira ke depannya maunya tuh seperti apa kalian? Maunya jadi seperti apa? Coba kamu jangan sembunyi di belakang. Ya. Kamu pikirkan, kamu renungkan, mau jadi apa? Makna apa yang kamu dapatkan dari ikut kegiatan pramuka? Punya nilai apa diri kamu setelah ikut kemah pramuka ini? Tolong direnungkan.
renungkan. Coba sekarang kamu tundukkan kepala. Tolong direnungkan. Coba kamu pikirkan baik-baik diri kamu sendiri, gak usah mikir orang lain. Pikirkan diri kamu sendiri. Mau jadi apa? Mau bagaimana kamu bersikap? Mau bagaimana kamu membawa diri kamu, menjadikan diri kamu apa? Apakah kamu akan tetap selamanya mau jadi anak SMP? Apakah kamu selamanya akan menjadi manusia yang suka aturan? Coba Riju, tolong direnungkan Riju. Dari tadi saya lihat kamu itu tidak fokus. Teman-temannya udah nundukin kepala, udah mulai mikir. Apa yang saya katakan itu coba kamu dengarkan gitu. Bahasa saya itu coba dipikirkan gitu, direnungkan dalam hati kamu loh Riju. Yang lain juga, coba tolong jangan fokus ke obornya itu. Fokus ke diri kamu sendiri sekarang. Mau jadi apa kamu? Tidak ada yang mudah di dunia ini untuk mencapai segala sesuatu. Makanya di pramuka, kamu dilatih mental kamu untuk menghadapi situasi-situasi yang bisa menguatkan diri kamu. Syukuri itu di dalam hati kamu, karena kamu sudah mendapat pendidikan itu, sudah diajarkan begitu, dikuatkan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ingat bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Kamu ada di dunia ini, kamu sehat, kamu bernafas, itu karena Tuhan. Syukuri itu. Ingat perjuangan orang tua kamu. Bagi yang masih punya orang tua ya. Enggak mudah bapak kamu kerja cari uang. Kamu aja pergi ke hutan cari bambu itu setengah mati capeknya. Apalagi bapakmu yang harus pergi ke bukit, pikul segala sawit dan sebagainya demi memenuhi kebutuhan kamu. Bayangkan mamamu yang berusaha gimana caranya supaya anak saya ini bisa sekolah, bisa belajar, dengan harapan anaknya jadi pintar, dengan harapan anaknya punya karakter yang baik, bukan anak yang melawan, yang tidak taat aturan, bukan anak yang asal-asalan saja hidupnya. Ingat itu. Mamamu di rumah dengan penuh cinta kasih berusaha menyediakan segala sesuatu untuk kamu. Coba ingat, apapun yang kamu minta kepada kedua orang tuamu, mereka selalu berusaha untuk memenuhinya. Walaupun kadang ada sedikit, perlu waktu begitu. Tapi mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan kamu, apa yang kamu minta. Sekarang renungkan, apa yang sudah kamu lakukan untuk orang tuamu?
Apa yang sudah kamu buat untuk orang tua kamu merasa bangga terhadap diri kamu? Ada enggak? Ada enggak yang bisa dibanggakan dari diri kamu? Wah, saya senang. Ibu, terima kasih. Setelah sekolah di SMP 4 Menyuke, anak saya jadi pintar, ikut olimpiade, dapat juara. Setelah sekolah di SMP 4 Menyuke, Bu, anak saya jadi lebih rajin, tahan banting, Bu. Saya ajak ke rumah ikut, saya ajak ke sawah ikut. Walaupun dia nggak mampu lama-lama, lebih sering ke pondok, tapi dia sudah mau membantu saya. Harapan orang tua itu tidak muluk-muluk dengan kamu ya. Tidak muluk-muluk harapan orang tua ke kamu. Kamu jadi anak yang baik, jadi anak yang penurut. Itu sudah membanggakan dan menyenangkan hati orang tua. Jangankan cuman orang tua, kami guru-guru yang gak ada ikatan darah dengan kalian, ketika kalian menjadi anak yang membanggakan seperti itu, kami juga sangat senang. Sekarang kembali renungkan di dalam hati kamu, hal-hal apa yang mau saya tinggalkan. Kumpulkan hal-hal buruk dalam diri kamu, kumpulkan. Sekarang kumpulkan di obornya, hidupkan obornya. Sekarang hidupkan obornya. Kumpulkan semua hal-hal buruk itu di tangan yang sedang memegang obor. Angkat tinggi-tinggi obornya. Kumpul. Sekarang katakan, mulai hari ini saya akan menjadi lebih baik. Mulai hari ini saya akan menjadi lebih rajin. Mulai hari ini saya akan tinggalkan kebiasaan buruk saya. Dalam nama Yesus Kristus dan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Semua hal buruk di tangan saya yang sedang memegang obor akan saya bakar. Satu persatu bakarnya ya, jangan semua nanti tinggal saling membakar. Kita mulai dari pemimpin regu Putra. Putra. Yang Regu. pertama, Maju pemimpin Regu. regu. Terus anak buahnya. Setiap ketua regu, baik putra maupun putri, Rizka jangan terlalu dekat nanti. Sudah? kita hitung sama-sama ya. Untuk ketua regu, bakar 2, 3, 2, 1. Oke. Kita akan menyanyi Api Unggun Sudah Menyala. Api unggun sudah menyala, api unggun sudah menyala, api, 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 api unggun sudah menyala. Lagi.
unggun sudah menyala. Api unggun sudah menyala. Api, 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 api unggun sudah menyala. Yuk silakan yang lain bakar juga. Cara yang bagus. Tahu lagi kami pramuka Indonesia. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Vokalis ini mana? Vokalis ini. Yang tapi punya kecil. Jangan ada yang duduk. Tempo pramuka. Habis ini acara bebas ya. Ya, kita bersuka-suka sampai jam berapa sekarang? Jam 10. Sampai jam 9 ya.